Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini hari Sabtu 5 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita diingatkan bahwa kesetiaan dan ketekunan adalah jaminan kesuksesan dan keselamatan kita. Marilah kita berdoa, memohon penerangan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk setia dalam hal-hal kecil. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu tekun dan setia menjalankan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Dengan demikian kami pun boleh mengalami keberhasilan, kesuksesan, dan keselamatan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin menjadi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kesetiaan dan ketekunan adalah jaminan kesuksesan dan keselamatan kita. Hari ini Yesus Kristus dengan tegas katakan kepada para murid-Nya, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar." Pernyataan Yesus ini sungguh benar dalam kenyataan hidup kita. Betapa sering saya secara pribadi amati dalam kehidupan para seminaris di lembaga pendidikan imam,
Banyak yang tinggalkan seminari karena kekurangan kesetiaan dan ketekunan, baik dalam hal berdoa maupun dalam hal studi. Bagaimana seseorang bisa menjadi imam kalau dia tidak memupuki kesetiaannya dalam berdoa, baik dalam doa bersama maupun doa pribadi? Bagaimana ia bisa menjadi pemimpin umat kalau kemampuan intelektualnya sangat rendah? Semuanya berawal dari yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu selalu dirawati dengan baik, selalu diperhatikan dengan penuh tanggung jawab, maka kebiasaan itu akan bertumbuh menjadi bagian dari kepribadian orang itu. Kalau kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari kepribadian orang itu, maka selanjutnya orang itu akan tetap dan selalu memperhatikannya. Karena mengabaikan apa yang sudah menjadi bagian dari kepribadiannya akan sangat mengganggu perkembangan kepribadian selanjutnya. Orang yang setia dan tekun dalam segala hal sangat jarang mengalami kemerosotan kepribadian. Kita ingat santu dan santa dalam gereja kita. Mereka menjadi santu dan santa karena kesetiaan dan ketekunan dalam menjalankan perintah Tuhan selama mereka hidup sampai akhir hidup mereka di dunia ini. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, oleh sakramen permandian, kita semua sudah menjadi anggota gereja Yesus yang sah di dunia ini. Dan kepada kita pun sudah diberi tugas untuk meneruskan karya keselamatan Kristus di dunia ini. Pertanyaan untuk kita, apakah kita tetap setia dan tekun menjalankan tugas yang sudah diberikan Kristus kepada kita? Sesudah kita dipuaskan oleh santapan rohani, memakan tubuh dan meminum darah Kristus, apakah kita dengan penuh semangat mengunjungi sesama yang membutuhkan pertolongan? Sesudah kita menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma, apakah kita sungguh sadar bahwa kita sudah dewasa dalam iman dan bertanggung jawab penuh meneruskan karya keselamatan Tuhan di dunia ini? Dan bagi mereka yang menerima sakramen perkawinan suci, apakah sungguh sadar bahwa kini mereka sudah menjadi teman kerja Tuhan untuk menciptakan manusia baru di dunia ini dan selalu berkomunikasi dengan Dia yang menyatukan mereka dalam perkawinan suci? Sesudah menerima sakramen imamat, yang menerima sakramen imamat, para imam, apakah saya sebagai imam selalu menyatu dengan Yesus Kristus, Imam Agung, dan dengan setia dan tekun melayani sakramen-sakramen, melayani umat Allah setiap hari? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, apapun kecilnya tugas yang kita terima, entah dari Tuhan maupun dari sesama, jalankanlah tugas itu dengan penuh sukacita, tanggung jawab, jujur, tekun, dan setia. Kesetiaan dan ketekunan kita akan menjadi jaminan keberhasilan dan keselamatan kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran, semangat, agar kita selalu setia dan tekun menjalankannya. Dan kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin.
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam kegiatan harian kita dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.